Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, kita masuk pada hari Senin pagi ini ya. Selamat pagi, Bu. Iya. Nah, pada pagi hari ini mudah-mudahan kita akan belajar dimulai dengan kegembiraan ya anak-anak ya. Untuk memulainya, yang pertama, siapkan dulu barisannya yang bagus, duduk di bangkunya masing-masing. Ibu minta tolong ketua kelas pimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Oke, terima kasih Ibu. Baik, teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai aktivitas belajar kita di dalam kelas, ada baiknya kita berdoa dulu supaya hati dan pikiran kita bisa nanti kita terima pelajaran dari Ibu Riatik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, kemudian Ibu akan mengabsen ya, Nak. Untuk yang pertama, Ari Budi. Hadir, Bu. Marlina. Hadir, Bu. Nurlaini. Tidur dia, Bu. Tidur. Nurlaini. Enggak sekolah, Nak. Hadir, Bu. Oh iya. Jadi semua ketua kelas, apakah hari ini semua hadir semua, anak-anak? Ke teman-teman kita. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh ya, mudah-mudahan kita hadir semua setiap harinya. Kalaupun ada yang sakit, bisa dikonfirmasi sama gurunya ya. Nah, kemudian hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran yaitu tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Namun sebelum kita belajar menelaah teks pidato persuasif, Ibu akan bertanya, yaitu tentang pelajaran kemarin yang telah kita pelajari, yaitu menyimpulkan pesan teks pidato persuasif. Nah, itu berkaitan ya, Nak. Setelah kita bisa menyimpulkan pidato, kemudian kita menelaah struktur ataupun ciri kebahasaan yang ada di teks pidato persuasif. Ada tujuan kita dari yaitu agar kalian semua peserta didik, anak-anak sekalian mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ya Bu, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti sama-sama akan kita amati atau pahami apa isinya ya Bu. Oke, dengarkan. Saya Ruben Raja SE selaku Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat staf administrasi, dan teman-teman sekalian yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan di tengah situasi pandemi ini. Pada kesempatan ini, saya mohon izin untuk menyampaikan gagasan dan pesan yang terkait dengan pencegahan virus corona. Sebagaimana kita ketahui, bahwa virus corona telah menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus corona, virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyebaran virus ini menimbulkan berbagai dampak bagi kesehatan masyarakat, seperti gangguan pernapasan ringan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Berbagai dampak tersebut perlu menjadi perhatian kita semua,
untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Suster, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sekalian, hingga saat ini, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 170.000 kasus. Dan lebih dari 7.000 diantaranya meninggal dunia. Jumlah tersebut tentu bukan angka yang sedikit. Hal ini menyebabkan Indonesia berada pada posisi ke-23 sebagai salah satu negara dengan penyebaran virus corona yang cukup tinggi. Penyebaran virus ini pun terjadi sangat cepat, yakni melalui cipratan ludah ataupun kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Dalam situasi seperti ini, penerapan protokol kesehatan sangat diperlukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Pencegahan dapat Anda lakukan dengan menerapkan physical distancing, tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan mendesak, menggunakan masker ketika beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga kebersihan serta meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk itu, marilah kita bersama berjuang melawan virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan. Ingat, sekecil apapun usaha yang Anda lakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona akan sangat berarti untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Demikian pendapat dan pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian suster, Bapak dan Ibu guru, serta teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, salam Fransiskus. Sudah diamati video yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Sudah? Sudah Bu, sangat bagus. Apanya yang bagus? Cara penyampaiannya Bu. Betul. Jadi Ibu tanya lah, si Wulan. Wulan. Iya Bu, lihat hadir ke Bu. depan. Hadir Bu. Apa yang menarik dari video yang Ibu tampilkan tadi? Yang menarik Bu, ceritanya Bu. Ya. Cerita. Iya, kata-kata yang disampaikan tadi Bu. Ada kata-kata bujukan atau ajakan gitu Bu. Secara halus dia mengajak kita itu Bu. Jadi situ ada kalimat persuasifnya gitu Bu. Dari kata-kata yang disebutkan tadi itu. Ada niat kita itu ingin mengikuti ajakan dia gitu. Jadi ada kalimat persuasifnya gitu Bu. Oh, Ulan udah panjang ya pengetahuannya tentang teks pidato persuasif ini ya. Padahal Ibu belum menanyakan apa pertanyaan-pertanyaan stimulusnya ya. Nah, iya, Bu, tapi Ulan itu tadi bukan cerita ya. Itu adalah contoh pidato persuasif. Kebetulan tadi yang berpidato itu adalah anak kelas 9 sebaya kalian. Jadi kalau seandainya Ibu suruh di antara kalian seperti itu, apakah ada yang bisa? Bisa? Gibson? Bu, tadi kayaknya nggak ada kata pembukanya dia Bu. Kenapa ya Bu? Pidato itu kan biasa ada kata pembukaan. Ada. Ada Ibu. Oh iya, ada, saya Ibu. tak dengar tadi. Maaf, Bu. Ada. Oh iya saya Bu. Nah,
pidato, teks pidato persuasif. Sebelum Ibu kita panjang lebar ke arah struktur dan ciri kebahasaannya, Ibu tanya dulu. Jangan-jangan arti pidato ada yang belum tahu. Coba Marlina, apa arti pidato Marlina? Jangan senyum-senyum Marlina, dijawab. Ayo, yang lain lah, yang lain. Kita udah sering pernah mendengar orang berpidato. Apa itu pidato? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Atau jangan-jangan belum melihat orang berpidato? Saya Bu. Apa Marlina? Pidato itu Bu, sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Itu pendapat saya Bu. Berbicara di Kegiatan depan orang banyak. Nah, Iya, Bu. pidato persuasif, ya kan? Pidato tadi sudah, yaitu kegiatan berbicara di depan banyak orang. Nah, kemudian persuasif. Pernah dengar kata persuasif? Dengar Bu. Dengar Bu. Ya. Pernah, Bu. Oke, Wulan, apa persuasif itu? Bujukan atau ajang secara halus, Bu. Oh ya, tadi Nurlaini sepertinya Bujukan dan rayuan, Bu. rayuan yang seperti apa ini Nurlaini? Rayuan supaya orang mau mengerjakan apa yang kita suruhkan, Bu. Sekali. Dan dalam keadaan ini yaitu membujuknya atau mengajaknya dalam bentuk pidato. Pidato. Oke. Nah, seperti yang kita lihat tadi, itu adalah pidato sederhana, cocok untuk kita tingkat SMP. Nah, yang mau Ibu tugaskan di situ dari yang Ibu tampilkan video itu, di sini Ibu akan meminta kalian untuk mencari struktur dan ciri kebahasaan dari pidato yang sudah Ibu tampilkan tadi. Nah, pidato yang sudah Ibu tampilkan tadi, sudah Ibu ketikkan, jadi Ibu bagikan LKPD dan contoh pidato yang sudah Ibu berikan di kertas selembar. Sudah? Tapi sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu membagi kelompok dulu, yaitu kelompok kita hanya 3 ya anak-anak. Yang pertama, kelompok Marlina. Nah, di sini Ibu menunjuk Marlina sebagai ketua ya. Anggotanya Sri Wulandari, Nopayanti, Ari Budi. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2, ketuanya Yasmin. Yasmin ada? Ada, Bu. Oh, Yasmin, ketua kelompok ya Bu ya? Iya, Bu. Anggotanya Rizka sama Eka. Kemudian kelompok ketiga Liberty. Iya, Bu. Lawannya Weni, Gibson sama Nurlaini. Nah, bagaimana kerjakannya, Bu? Ibu di sini tidak mau memberikan materi tentang struktur ataupun ciri kebahasaan secara langsung. Ibu ingin kalian mencari bagaimana cara menemukannya. Ada buku paket kita, coba itu ada materi tentang struktur dan ciri kebahasaannya ada di halaman 139. Kemudian berlanjut di 140. Begitu ya. Jadi teman diskusi itu tidak satu orang mengerjakan. Tolong ketua kelompoknya dibagi siapa yang mencari strukturnya, kemudian ciri kebahasaannya. Sampai di situ ada pertanyaan Nak sebelum melanjutkan mengerjakan LKPD-nya? Jelas, Bu. Halaman berapa tadi tugasnya, Bu? Halaman 139 sampai 140. Jika kalian kurang rasa kalian sumber belajar itu, bisa kalian permisi untuk mengambil buku-buku pelajaran yang lain di perpustakaan. Kasih waktu. Begitu. Iya, Bu. Ibu kasih waktu ya untuk mengerjakannya ya. Setelah itu nanti kita akan presentasikan. Iya, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu.
Siap mengerjakan atau siap bagaimana presentasi? Siap mengerjakan lah, Bu. Oh, pikir siap presentasi. Oke, Siska, mulai. Bekerja. Dua-duanya, Bu. Di sini Ibu memantau ya, siapa yang tidak bekerja ya, karena pun nilai sikap kalian mengerjakan ada catatan sama Ibu, yaitu nilai sikap. Jangan tenang-tenang tua, tengok anggotanya. Jangan ketua pula yang tidak mengerjakan, menunggu anggotanya. Tengah dia, Bu. Ya, si Yasmin. Dilihat kawannya, siapa yang tidak tahu diajari. Atau kalian ada yang kurang paham, ditanya saja sama Ibu. Sudah, Ibu. Budi paham? Lagi mengerjakan. Ari Budi paham? Belum, Bu. Apa yang kurang paham, Nak? Coba tanyakan. Saya tidak tahu bagaimana cara berpidato itu, Bu. Yang Ibu, Seperti dia tadi, bagaimana caranya supaya bisa saya berpidato, Bu. oh, ini lain cerita Ari Budi nih ya. Tadi Ibu membagikan contoh teks pidato yang Ibu tampilkan. Di LKPD itu yaitu kita mau menganalisis struktur dan ciri kebahasaannya Ari Budi, bukan berpidato. Oh iya, Bu. Tanya kawannya yang sudah tahu atau tanya Ibu jika berhubungan dengan tugas yang Ibu berikan. Oke? Iya, Bu. Apakah sudah siap? Ada kesulitan lagi yang ditemukan? Atau sumber belajarnya yang kurang? Ulan dilihat ya nak, tugasnya apa yang diberikan sama ketua kelasnya, ketua kelompoknya. Dilihat Ibu. Nanti kalau sudah selesai, Lihat saja. nanti saya kumpul. Jangan dilihat saja. Saya lihat Bu. Kami lagi ngerjakan Bu, kerja kelompok. Oh iya, Nurlaini kerjakan kelompok kita. Jangan senyum aja ya. Nurlaini ini. Enggak ada kerjasamanya, Bu. Tapi kita udah siap, makanya saya diam-diam saja. Oh, tinggal presentasi kita Yang ya. mengerjakan itu ini di kelompok. Nanti satu orang. Kami kerjasama, Udah siap, Bu. Bu. Apa? Kami Sama cepat-cepat, Ibu Bu. Weni. Iya. Nah, kelompok Marlina aman? Aman, Bu. Marlina, dia pikirannya Indomie, Bu. Ini pikiranku bagaimana cara membuat YouTube juga yang tadi. Itu. Masalah YouTube nanti ya, Bu. Ibu kurang paham apa itu YouTube itu yang dibicarakan. Sudah? Sudah? Sudah selesai ya, 3 kelompok, yaitu kelompok 1 Marlina, kelompok 2 Yasmin, kelompok 3-nya Iberti. Nah, di sini Ibu mau menunjuk dulu presentasikan dari kelompok Ibu Acak ya, dan tidak dari kelompok 1. Ibu Acak dari kelompok 2 dulu. Yasmin, bacakan hasil diskusinya tentang LKPD yang Ibu berikan. Iya, Ibu. Kami membahas tentang struktur teks pidato, Bu. Ya. Pendahuluannya mulai Assalamualaikum serta saudara sekalian saya cintai, itu kan, Bu, sampai titik paragraf pertama. Kemudian isi pidatonya mulai kata virus yang diduga berasal dari Cina, provinsi Wuhan ini. Nah, itu isi pidatonya. Terus sampai paragraf
kedua, paragraf ketiga. Nah, kemudian penutupnya dimulai dari paragraf terakhir, Bu, yang tulisannya kiranya cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penutupnya, Bu. Waalaikumsalam. Belum kami siap, belum Iya. kami siap. Nah, itu tadi kelompok 2 Yasmin ya kan, membahas tentang struktur. Nah, Ibu tanya, Iya, nah, yang Bu. senyum-senyum sama yang cerita-cerita sama kawannya, nah, pasti tahu ini. Coba Nova, apa tadi yang disampaikan sama Yasmin? Tentang pendahuluan tadi, coba. Nggak tahu Bu, kurang badan. Jangan begitu. Tapi udah Ibu bagikan tadi contoh teks pidatonya. Kenapa tidak dibaca, Nova? Ya Bu. Lain kali jangan begitu ya. Lapar dia, Bu. Tadi pagi nggak Dengarkan lawannya makan. berbicara. Oke, Liberty. Oh, Liberty. Liberty tadi tahu tadi pendahuluan Ibu tanya si Nova, sekarang Ibu tanya isinya. Tadi tentang apa Yasmin tadi? Ya, isinya Bu tentang si paham saya Bu ya. Tentang menceritakan bagaimana itu virus corona yang datangnya dari luar gitu Bu. Sehingga menyebar ke daerah-daerah begitu Bu. Terima kasih Bu. Yasmin, betul kata Liberty itu? Betul, Ibu. Oh, berarti masih bagus pendengaran si Liberty mendengar Yasmin ya. Nah, kemudian dari kelompok presentasi dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Siapa ketuanya? Bacakan. Siapa kelompok 1? Ari Budi, Bu. Bu Marlina ya? Marlina. Iya, Ngapain? Bu. Makan Indomie deh, Bu. Mana tadi? Marlina, apa yang terjadi sama Marlina? Kenapa tidak fokus dari tadi? Ada Mia beda di lacinya, Bu. Tadi bilangnya YouTube. Ini mau Indomie. Yang bagus, nah. Bantu dulu ketuamu Pak Ari Budi. Ari Budi. Tengok dulu ketuanya itu. Udah, lanjutkan. Lanjutkan tentang tadi kelompok Yasmin sudah strukturnya. Coba untuk kelompok Marlina, Ibu minta ciri kebahasaannya. Kita bandingkan dengan kelompok lain ya. Ayo, Marlina. Baru tahu komunitas sekitar 10 menit. Terakhir ya Pak. Ayo kelompok Marlina, siapa yang mau mewakili? Semua pada tidur Bu kelompoknya. Nggak ada yang kerjakan Bu. Ayo. Ari Budi kepanasan itu, Bu. Ciri kebahasaan dibaca. Ciri kebahasaan pidato persuasif itu, Bu, bersifat mengajak dan memengaruhi orang. Bukan. Itu, Bu. Yang Ibu mau itu yang ciri kebahasaan itu kan bukan tentang tujuan ataupun arti teks pidato, yaitu penggunaan kata-kata yang di dalamnya. Misalnya penggunaan kalimat aktif, bagaimana? Apakah ada di dalamnya? Mana buktinya? Begitu. Masalahnya, Bu, aku tidak punya buku di sini, Bu. Oh, kenapa tidak bilang sama Ari Budi? Tadi Bu bilang, kalau kurang sumber belajarnya ambil di perpustakaan. Ibu Perpustakaan tidak ada di izinkan. sini, Bu. Saya masih di rumah. Itu. Ada di belakang Ibu buku. Berarti bolos, Bu Marlina, Bu. Kita di sekolah, masa dia di rumah, Bu? Marlina, jangan begitu. Tadi kan sudah Ibu jelaskan penggunaan itu kan ada itu. Makanya Ibu tidak mau itu menjelaskan itu biar kalian mencari sendiri. Itu Ibu Marli. Oke lah, Oke, Bu. Marlina biar mencari dulu sebentar dengan kelompoknya Ari Budi. Tolong dibantu ketuanya sama satu lagi siapa tadi? Si Nova. Oh, Nova. Nova lah pula ini kan ditanya enggak tahu, Bu. Aku udah tahu, Bu. Padahal teks pidatonya sudah diberikan. Sudah Bu. Apa Marlina? Sudah, Bu, sudah.
Maaf ya Bu ya, karena tadi agak mengambang pikiranku. Karena ini sudah mau sore. Aduh, Diputuskan jawabannya pacar. apa mengambang? Belum sarapan Marlina? Sudah tadi pagi. Sudah sarapan saja masih mengambang ya Marlina ya? Oke Bu, saya Apalagi belum menjawab sarapan. pertanyaannya Bu ya. Yang pertama, Oke, bisa menjawab. Iya, penggunaan kalimat aktif. Bukti dalam teks. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona COVID-19 yang sedang marak belakangan ini sebagai renungan saudara-saudaraku semua. Intinya menghindari segala hal dari penyakit yang membahayakan. Penggunaan kata sapaan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta saudara sekalian yang saya cintai. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona COVID-19 yang sedang marak belakangan ini sebagai renungan saudara-saudaraku. Ketiga, penggunaan kalimat persuasif. Bukti dalam teks, marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing karena kita tidak tahu virus tersebut lebih jelasnya seperti apa. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan, menjaga imun tubuh, biar tetap kuat, olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Sekian. Itu dari Mantap. kelompok 2 ya? Kelompok 1 Bu. Kelompok 1. Iya Kita Ibu. fokus kelompok dulu, Ibu, satu. ya. Itu kira-kira hasil dari kelompok tadi atau satu orang Marlina? Hasil diskusi dengan teman-temannya atau hanya satu orang? Satu orang, Bu. Itu tadi kerjaan Nova, Bu. Iya, Karena Nova. teman-teman saya tidak aktif, Bu. Malas. Kasih. Pasif. Oh. Iya, hanya ketua. Makanya ketua capek, Bu. Oh iya iya. Tapi sampai mengambang ya, capek sampai mengambang. Padahal Iya, sudah Bu. sarapan. Oke, selanjutnya coba ditambahin Liberty biar lengkap ciri kebahasaannya si Marlina. Kami kan ada 4 orang Bu. Saya sebagai ketua. Jadi anggota saya Bu yang ingin menjelaskan Bu. Kepada Ibu Nurla sama Weni silakan. Tadi sudah saya buatkan jawabannya sama Weni, Bu. Weni baca, Weni. Oke, Weni. Tadi dia lagi malas Weni menulis, baca. Bu. Oh iya, jadi ada bagiannya ya. Oke, Weni. Iya, Coba Bu. bacakan. Lagi sakit aku, Bu. Sakit apa? Sakit kok ketawa? Pilek aku. Percaya Ibu. Pilek aku, Oke, Bu. lengkapi. Coba kelompok 3. Mana ini? Baca, Weni. Ketua, kenapa ketua tidak tanggung jawab? Nah, kena juga. Kami tadi sudah diskusi Bu. Tadi sudah bagi-bagi tugas. Jadi sudah ketua kasih tadi sama ini anggota untuk memaparkan Bu. Terima kasih Bu. Oh, satu Bu yang ditambahkan Bu. Dalam struktur kebahasaannya itu ada kalimat pemerintah dia Bu. Biar orang yang mendengar itu melaksanakan apa yang dia bilangnya Bu. Begitu Bu. Yang lain dari Nurla ini, apakah ada tambahan? Itu tadi cuma tambahannya, Bu. Oh, sudah. Kalau begitu, Ibu tambahkan ya Nak, supaya lengkap. Untuk kedepannya kita akan mencari setiap teks pidato persuasif itu dengan kata yang ada di dalamnya, itu ciri bahasanya yang lengkap ya. Tadi dari kelompok Marlina sudah ada 3 ya. Yang pertama yaitu apa tadi Siska yang disampaikan Marlina? Penggunaan apa? Mohon maaf, Bu, saya lagi demam. Kenapa banyak yang sakit ya? Iya, Bu, Iya, demam, Bu. batuk. Saya batuk, pilek. Bersin. Oh, batuk semuanya. Mudah-mudahan tidak seperti teks pidato tadi yang Ibu sampaikan ya tentang virus COVID-19 ya. Tidak Ini terinfeksi. jauh-jauh lah, Bu. Jauh-jauh demam, Bu. Jadi
jaga kesehatan. Mari kita jaga kesehatan. Kita sendiri yang bisa menjaga kesehatan kita ya. Puriati udah balik pulang, Bu. Udah bel pulang. Iya, mau selesai ini Yasmin. Nah, itu tadi hasil presentasi kita ya tentang teks pidato persuasif untuk menganalisis struktur dan ciri kebahasaannya. Jadi bisa kita simpulkan. Ibu minta kesimpulan dari kita semua 11 orang siswanya. Coba Ibu minta Gibson. Coba Gibson, apa refleksi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ya Bu, saya akan coba untuk merefleksi pelajaran kita hari ini. Jadi manfaat mempelajari struktur dan ciri kebahasaannya adalah untuk membantu kita mengetahui pidato persuasif yang lengkap dengan struktur dan ciri kebahasannya. Itu Bu. Oke, terima kasih Gibson. Nah, untuk kedepannya, Nak, jika ada teks pidato persuasif, kita bisa menyimpulkannya dengan mengidentifikasi dalamnya itu ada pembukaan, isi, penutup. Jadi pidato yang bagus seperti itu, struktur yang mempunyai 3 yang disebutkan tadi. Kemudian ciri kebahasaannya juga diperhatikan, begitu ya. Sudah untuk hari ini. Inilah dulu yang kita Ibu ajarkan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menuangkan gagasan, ide, saran ke dalam pidato berbentuk tulisan. Nah, jadi Ari Budi tadi sudah ditanyakan, kepingin kan menulis teks pidato persuasif kan untuk pertemuan berikutnya ya Ari Budi ya? Ya Bu. Dan untuk anak kami sebagai motivasinya, rajinlah belajar. Kalau guru menerangkan, didengarkan supaya pelajaran yang disampaikan guru didapat dengan baik. Begitu saja. Nah, terakhirnya kita simpulkan atau kita akhiri dengan berdoa. Ibu minta untuk Ari Budi menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Nah baik teman-teman, karena sudah selesai pembelajaran kita, maka sebelum kita pulang, mari kita dan kepercayaan kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, jangan malas belajar, baca bukunya sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Riyati. Sudah baik, dan semua ada pembuka, ada isi, ada penutup. Semoga semakin hari semakin baik. Tinggal 1 orang lagi ya. Kayaknya nggak sampai jam 6 ini selesai kita ya kan. Jadi besok bisa libur kita. Tapi semangat. Wah, tinggal 1 ini harus semangat ini. Terakhir. Terus tingkatkan kemampuan. Asah terus pengetahuan. Gali terus. Agar kita lebih baik lagi. Jadi setelah PPG ini tidak sama lagi dengan guru-guru biasa. Nah, ini kita latihan ini. Nanti ambil videonya. Dengarkan ulang. Di mana kekurangan kita tahu itu nanti. Karena kita menonton kita. Di mana tonton juga punya kawan. Di mana kekurangannya. Tonton juga yang ada tonton yang yang ada juara-juara nasional di YouTube itu ya. Nah, itu dia. Jadi nanti semakin baik kita. Nah, ini saya apakan dulu.